ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sama ya redaksinya. Sebenarnya seperti apa kemudian peran yang kemudian harus dilakukan lalu karena dosen dan para intelektual itu dihadapkan oleh kesibukan urusan-urusan kampus yang sehingga sulit ya membagi waktu meskipun itu hanya sekedar ikut kajian. Sedangkan ya melihat potensi dari para intelektual ini sangat berpengaruh besar ya terhadap kebaikan umat. Ya, seperti itu Ustazah, singkat Ya, saja. Ibu-ibu, kita semua itu, bahkan hidup kita itu diberi oleh Allah. Ya. Dan ketika diberikan hidup kita itu bukan bukan tanpa maksud dan juga bukan kita itu nggak diberitahu apa maksud kita itu diciptakan. Kalau di dalam Al-Zariyat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup kita itu semua episodenya itu harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Mau kita itu sekolah, menikah, membesarkan anak, mengambil apapun itulah ya, apapun itu harus dalam kerangka ibadah kepada Allah. Dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan menjalankan ketaatan itu dalam bentuk apa? Melaksanakan seluruh syariah Allah tadi, kafah tadi. Disitulah kemudian kita juga menemukan ada sebuah persoalan atau ada gap. Kita mau menerapkan syariah kafah, faktanya tidak semua bisa kita lakukan hari ini. Hal-hal yang sifatnya personal masih memungkinkan. Itu pun ternyata ada di antara kita yang merasa kesulitan. Ngaji, mau negara ini memfasilitasi atau tidak, sebenarnya belajar ngaji, mengkaji hukum-hukum Islam, fikih-fikihnya, ataupun kemudian memahami sistem ekonomi politiknya, persangsiannya, gambaran bagaimana kalau kita sehari-hari kita mau hidup lah dengan itu, mengkajinya, itu adalah sebenarnya sesuatu yang sifatnya personal dan bisa dilakukan, bisa disempurnakan. Ada atau tidak ada orang lain melakukan itu, ada atau tidak ada negara yang kemudian memfasilitasinya. Mungkin posisinya sulit saja, beda dengan kalau misalnya difasilitasi tempat-tempat sentra-sentra pendidikan, belajar syariah ini itu sesuatu yang tersebar luas seperti zaman-zaman kemasan Islam, mungkin semuanya akan menjadi orang-orang yang fakih kan gitu kan ya, yang menguasai saintek tapi juga menguasai fikih-fikih. Nah, kalau hari ini kan arusnya ya karena pendidikan sekuler, meskipun kita tuh kuliah sampai kuliah tertinggi puluhan tahun, nggak akan membuat kita itu menjadi seseorang yang fakih fiddin, yang ngerti bagaimana menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nggak dibikin begitu. Padahal itu tujuan kita diciptakan. Itu menjadi sesuatu yang paling awal. Maka profil awal kita itu kan harus menjadi hamba yang solih, nurut pada Allah, dan muslih. Muslih tadi itu kemudian bisa menyampaikan cara hidup yang kita pakai tadi kepada orang lain, menjadi pendakwah Islam. Setelahnya, kalau mau mengambil profil tambahan lain untuk mengelola bumi ini, ada yang butuh harus jadi ahli pertanian, harus jadi dokter dan seterusnya. Itu kita harus solih dulu, muslih dulu, plus jadi dokter, plus jadi insinyur, plus jadi kan begitu. Bukan kemudian apa yang menjadi kewajiban kita itu, utama kita, profil utama kita, bahkan juga profesi utama kita, ya kan? Sebelum menjadi profesi apapun kita itu adalah pendakwah kan gitu kan ya. Kalau yang sering gampang supaya orang nyantol itu, profesi awal kita kalau dibilang sebagai profesi yang pendakwah. Kalau profil utama kita itu apa? Sebelum saya adalah istri dari suami ini, ibu dari anak ini, kakak dari adik ini, rektor di universitas ini, wali murid dari kan, sebelum itu semua saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Maka porsikan, posisikan prioritas itu sesuai dengan itu. Kalaupun kemudian itu ternyata sekarang kita sudah kadung terjadi masuk dalam situasi di mana profil 1 dan 2 yang dasar tadi yaitu solih muslim itu belum terbentuk. Kita sudah kadung dimasukkan dalam sebuah siklus yang membuat kita sepertinya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Coba, saya ingin mengajak ibu berpikir. Seringkali kita ngajak orang untuk datang pengajian, berdakwah dan seterusnya itu dijawab, saya punya amanah di sini, di sini, di sini, di sini. Seolah-olah bahwa kampus itu, kalau tidak ada saya, dia akan berhenti. Karena saya memegang banyak sekali amanah, orang lain itu tidak bisa mengambilnya, tidak bisa melakukannya. Saya orang pilihan, privilege, orang yang punya banyak keahlian, banyak kepakaran, sehingga saya layak memiliki kesebutan dan amanah seperti itu. Kampus sangat bergantung pada saya, misalkan begitu.
Coba saksikan. Ketika Allah menghendaki kita meninggal, atau orang yang seperti itu tadi itu meninggal, apakah kampus berhenti? Apakah mereka kesulitan mencari pengganti kita? Tidak butuh lama. Jabatan dekan, rektor, tadi akan ada penggantinya. Tidak butuh lama, semuanya akan berjalan kembali normal. Dan kita yang sudah memilih menjawab, saya nggak sempat ngaji ya Allah, karena saya punya amanah ini. Saya nggak sempat terlibat dalam aktivitas mengembalikan kehidupan Islam kafah ya Allah. Karena saya sibuk untuk ngurus ini loh. Ada mahasiswa itu kan harus saya loloskan untuk bisa menjadi penerima beasiswa ini, itu, dan seterusnya. Loh, coba dipikirkan. Kalau dengan posisi kita sebagai rektor, sebagai dekan, kita itu bisa membantu memperjuangkan 1, 2, 3, mungkin puluhan ya, mahasiswa tidak mampu untuk sekolah. Sementara porsi dan posisi kita itu bisa memainkan sebuah peran yang membuat tercipta sebuah sistem yang menjadikan pendidikan, bahkan hingga pendidikan tinggi itu menjadi kebutuhan dasar seluruh rakyatnya, yaitu sistem Islam. Kenapa kok kemudian kita tidak mengambil porsi itu? Kalau orang-orang yang tidak pernah sekolah, kita ajak mikir begini, mereka tidak sanggup. Tapi kalau intelektual, sanggup. Sehingga dia bisa meletakkan mana yang seharusnya menjadi skala prioritas yang paling atas. Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Kalau kita merasa sanggup menjawab di hadapan Allah, saya tidak sempat ngaji ya Allah, karena amanah saya sebagai dekan sangat menyibukkan saya. Silakan ambil porsi pilihan sikap itu. Kalau sanggup, besok ditanya oleh Allah, jawabannya begitu. Kalau kemudian kita tuh pede, amal saya di situ itu lebih prioritas, lebih tinggi prioritasnya ketimbang kemudian saya terlibat dalam aktivitas penyadaran untuk tegaknya Islam kafah misalkan. Apa benar? Nah, ini hanya pertanyaan untuk membuat kita berpikir. Kalau menurut kita memang iya itu, ya silakan ya, istiqomah di situ kalau memang mau begitu. Tapi kalau sebenarnya kita itu nyari-nyari jawaban untuk menghindari kewajiban sebenarnya itu ada pada kita dan kita memahami itu, pasti di situ akan ada pertanggungjawabannya. Ini kan kontemplasi untuk kita semua.